Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Wa ma kana lana an na'uda fiha illa an yasha Allah. Qad iftarayna benar-benar berpura-pura kami 'alallahi atas Allah kadiban pada kebohongan. In udna apabila kembali kami fi millatikum di dalam agamamu. Ba'da id najjana di dalam setelah untuknya menyelamatkan. Ba'da id najjana di dalam setelah untuknya menyelamatkan pada kami siapa Allahu Allah minha dari millatikum. Minha dari millatikum. Wa ma yakunu dan tidak seharusnya. Wa ma yakunu dan tidak seharusnya, yang bagi artinya tidak semestinya. Maksudnya tidak seharusnya, jadi yakunu pada lafaz wa ma yakunu itu bermakna yang bagi. Lana bagi kami apa an na'uda untuknya kembali kami fiha di dalam millatikum. Illa ayyasha'a kecuali untuknya menghendaki siapa Allahu Allah Rabbuna yang menjadi Tuhan kami. Kemarin setelah dikatakan kepada Nabi Syuaib untuk kembali pada agama kaumnya, maka beliau mengatakan untuk tidak akan kembali ya, dengan kalimat ini. Kalau misalkan saya kembali ya, qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum. Saya akan mendustakan Allah jika saya kembali pada agama kalian. Ba'da id najjanallahi setelah mendapatkan atau setelah mendapat terselamatkan atau diselamatkan oleh Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Terus ini dilanjutkan lagi. Wa ma yakunu dan tidak ada lana bagi kami apa an na'uda untuknya kembali kami fiha di dalam millah. Illa ayyasha'a kecuali untuknya ada siapa Allahu Allah Rabbuna yang menjadi Tuhan kami. Dalika pada kembali. Fayakhdhuluna maka menghinakan siapa Allah kepada kami. Jadi artinya ungkapan illa ayyasha Allah ini satu ungkapan yang tapi itu nggak mungkin. Jadi kayak mengatakan seperti ini. Kalau saya kembali setelah kembali pada kesesatan setelah diselamatkan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Berarti kalau saya sampai kembali ya setelah kembali pada kesesatan setelah diselamatkan, berarti saya tergolong dari orang-orang yang berdusta. Kecuali jika Allah menghendaki kan gitu. Illa ayyasha Allah. Tapi kalimat ini kemudian dikatakan oleh mufasir dalika fayakhdhuluna. Jadi ada satu pengertian ya, kalau Allah berkehendak bisa saja saya tersesat lagi, tapi berarti Allah menghinakan posisi saya di sisi Allah. Artinya itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan, setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mau petunjuk ini menetap dalam diri kita,
Kalau sampai kita kembali pada kesesatan, ya maka berarti kita berada pada posisi terhina, dihinakan oleh Allah. Wasi'ah, sungguh luas siapa Rabbuna Tuhan kami. Wasi'ah, sungguh luas siapa Rabbuna Tuhan kami. Kulla syai'in, pada tiap-tiap perkara, apanya, ilman, ilmunya. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilman. Jadi setelah mengatakan illa ayyasha Allah, ya, saya nggak mungkin tersesat lagi kecuali jika Allah berkehendak. Di akhirnya dikatakan wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilman, yang artinya itu diucapkan kecuali jika Allah berkehendak, tapi terus dilanjutkan lagi wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilman, tapi itu nggak mungkin, ya, karena Allah mengetahui, pengetahuan Allah atas segala sesuatu itu luas. Ayu wasi'a artinya muat, memuat, ya, maksudnya ya muat, ya muat, ya muat, ya. Apa ilmuhu, ilmu Allah, kulla syai'in, pada tiap-tiap perkara. Wa minhu, dan itu dari kulla syai', hali adapun keadaanku, wa halukum, dan keadaanmu. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Yang dimaksud di sini adalah Allah tentu maha tahu keadaanku dan juga keadaan kalian. Alallahi, itu tetap atas Allah, tawakkalna. Adapun tawakal kami atau berserah diri kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah, membukalah Tuhan, hukum artinya menghukumlah Tuhan, bainana, di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haqqi, dengan kebenaran. Alallahi tawakkalna, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Minta kepada Allah, Nabi Syu'aib, ya, kita kemarin menceritakan tentang Nabi Syu'aib, ya. Minta kepada Allah untuk dibukakan kebenaran di antara kaumnya. Anta, adapun engkau, itu khairul fatihina, sebaik-baik yang memberi keputusan. Itu khairul fatihina, fatih itu kalau di dalam bahasa Arab kan pembuka, ya, sebaik-baiknya pembuka. Tapi di dalam ayat ini oleh mufassir dikatakan al-hakimina, artinya sebaik-baik ahli hukum, sebaik-baik pengambil keputusan atau pengambil hukum. Fatihin, jadi bisa jadi fatihin di sini kalau membuka itu kan berarti menjadi solusi dari sebuah kerumitan masalah. Waqala, dan berkata siapa al-mala'u, kelompok, alladina, yaitu orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladin, min qaumihi, dari kaumnya alladin. Aikola artinya berkata siapa ba'duhum, sebagian alladin, li ba'win, terhadap sebagian yang lain. La ini taba'tum, benar-benar mengikuti kalian. Lamu kosamin, adapun lam nyalain itu lam kosam. La ini taba'tum, benar-benar mengikuti kalian. Jadi kalau la ini taba'tum lamnya lam kosam, berarti maknanya mengambil sumpah lah, ya. Sumpah benar-benar mengikuti kalian. Syu'aiban, pada Nabi Syu'aib. Innakum, sesungguhnya kalian itu innakum, sesungguhnya kalian, idan, di waktu
ittaba'tum itulah khosiruna, benar-benar orang yang rugi. Itulah khosiruna, benar-benar orang yang rugi. Fa'akhodat, maka mengambil hum pada kaum atau alladina kafaru ini. Fa'akhodat, maka mengambil hum pada alladina kafaru. Apa ar-rajfatu? Gempa. Apa ar-rajfatu? Gempa. Az-zalzalatu artinya gempa. Asyadidatu yang dahsyat. Orang-orang kafir mengatakan kepada sebagian pengikut yang mengikuti Nabi Syuaib, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal khosirun. Kalau kalian ikut dengan Nabi Syuaib, maka kalian adalah orang-orang yang rugi. Didatangkanlah azab oleh Allah berupa gempa. Fa asbahu, maka menjadi siapa alladzina kafaru fi darihim, di dalam rumahnya alladzina kafaru, itu jathimina ambruk. Itu jathimina ambruk. Barikina artinya yang bersimpuh siapa alladin alar rukabi, atas lutut-lututnya alladin, mayyitina dalam keadaan mati. Jadi balak adab yang diturunkan terhadap kaumnya Nabi Syuaib adalah dibuat gempa di rumahnya, di rumah-rumah mereka dibuat gempa sampai akhirnya meruntuhkan rumah. Dan kaum ini, kaum yang membangkang ini nggak sempat keluar rumah. Jadi di saat gempa terjadi, ya kalau seperti yang dikatakan dalam ayat ini ya, yang dikatakan oleh mufassir barikina ala rukabi, ini yang dimaksud adalah mereka tidak sempat keluar sehingga apa? Kejungkel. Jadinya bersimpuh. Jadi kondisi mau keluar itu terus jadinya bersimpuh dengan lututnya, berlutut nih. Jadi berdiri dengan lututnya itu terus tertimpa oleh bangunan. Itu adab yang diturunkan kepada kaum Nabi Syuaib yang membangkang. Alladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan siapa alladzin Syuaiban pada Syuaib. Mubtadaun, adapun alladzina kadzabu Syuaiban itu mubtada, khobaruhu adapun khobarnya mubtada, itu ka'allam yagnau, seakan-akan sesungguhnya tidak mungkin siapa alladzin. Mukhaffafatun, adapun an itu dibaca takhfif, mukhaffafah tanpa tasdid ya. Wasmuha, adapun isimnya an itu mahdhufun, dibuang. Ai ka'annahum, artinya yaitu lafaz ka'annahum. Jadi kan ka'an yang ditakhfif ya. Itu isimnya an dibuang. Maka kemudian lam yaunau itu adalah khobarnya ka'anna. Itu lam yaunau tidak mungkin siapa alladzin. Yuqimuna artinya tidak mungkin siapa alladzina kafaru fiha di dalam dar. Fi diyarihim artinya di dalam rumah-rumahnya alladzina kafaru. Alladzina, adapun orang-orang kadzabu yang berbohong, yang berdusta siapa alladzin Syuaiban pada Syuaib,
Itu kanu ada siapa alladzin humul khosiruna, yaitu orang-orang yang rugi. Siapa? Alladzin. At-ta'kidu, adapun alladzina kadzabu Syuaiban itu takkid bi adatil mausuli dengan mengulang isim mausul wa ghairihi dan selainnya mausul. Jadi kan tadi kalau yang atas yang atas ada kalimat la ini taba'tum Syuaiban innahum idal khosirun. Terus diulang alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khosirin. Kalau ini adalah perkataan Allah. Lirrodi karena menolak alaihim atas alladzin fi qaulihim di dalam ucapannya alladzin as-sabiki yang lalu. Fatawalla maka berpaling siapa Syuaib, a'rid artinya berpaling siapa Syuaib anhum dari alladzin alladzina kadzabu. Wa qala dan berkata siapa Syuaib, ya qaumi wahai kaumku, laqad ablagtukum benar-benar telah menyampaikan aku pada kalian risalati pada risalati Rabbi pada risalah Tuhanku. Wa nasahtu dan telah memberi nasihat aku lakum bagi kalian. Falam tu'minu maka tidak beriman kalian. Fakaifa asa maka dalam keadaan bagaimana susah kami ahzanu, maka dalam keadaan bagaimana susah aku, ahzanu artinya susah aku ala qaumin atas kaum kafirina yang kufur. Siapa kaum? Istifhamu adapun istifham kaifa itu bimakna nafi, bermakna nafi. Kaifa asa ala qaumin kafirin itu bermakna nafi, berarti maka aku tidak susah atas kaum yang kufur. Nah, maka inilah yang menjadi keistimewaan Rasulullah dari Nabi terdahulu. Jadi atau ucapan ini diucapkan tapi sebenarnya susah di dalam hati Nabi Syuaib tapi wis kadung gregeten, akhirnya tetap dikatakan ya saya tidak perlu susah dengan kaum yang kafir. Tapi yang dirasakan adalah berat karena kaumnya tidak mau mengikuti jalan Allah. Jadi ini sampai terucapkan gitu ya. Maka saya tidak perlu susah dengan kaum yang kufur. Sementara kalau Rasulullah itu hampir tidak pernah mengucapkan kalimat semacam ini, sak gregeten-gregetennya ambek umate, ini tidak pernah terlontarkan. Maka itulah kenapa nanti yang paling bisa memberikan syafaat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu sampai ketika para nabi didatangi ya oleh satu kaum seperti Nabi Nuh didatangi, dikatakan kepada Nabi Nuh, bukankah Nabi Nuh ini kemudian yang menjadi yang menurunkan umat manusia gitu ya. Maka manusia berdatangan kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat. Kata Nabi Nuh, saya tidak bisa karena saya pernah mengharapkan adab untuk kaum saya. Jadi terus datang lagi kepada Nabi Ibrahim minta diberikan syafaat. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa karena dalam seumur hidup saya berbohong 3 kali dan ya awak dhewe sing berbohong hampir tiap hari. Jadi Nabi Ibrahim itu umurnya Nabi Ibrahim itu sampai umur Nabi Ismail lebih panjang dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dari sepanjang umurnya, kalau
dalam sepanjang umurnya itu sampai beliau bisa ngitung kebohongan saya itu, saya pernah berbohong 3 kali, maka saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kaum saya. Nah, kalau sekarang ada orang ngomong-ngomong aneh-aneh, ya sudah kalian ikut saja sama saya ya. Banyak orang-orang sekarang yang melindur gitu ya, kalau kita lihat di internet itu. Sudah pasti selamat kalau ikut saya. Iku netok ae wis lucu. Jadi dikisahkan Nabi Ibrahim itu merasa tidak bisa memberikan syafaat karena pernah berbohong 3 kali. Awak dewe berbohong gak 3 kali seumur hidup, 3 kali sehari wis padha nek ngombe obat. Terus kemudian sampai akhirnya datang kepada Nabi Syuaib ya. Kemudian dijawab lagi, datang kepada para nabi selalu ada jawaban. Jadi ketika maka yang paling bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman, nih, dengan segala muatan kelebihan, dengan segala keindahan sosoknya. Inilah sosok Rasulullah SAW. Dan nanti semua para nabi itu berbaiat bersaksi atas kebesaran Nabi Muhammad. Wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Wama arsalna, dan tidak mengutus kami fi qaryatin, di dalam sebuah desa atau di sebuah daerah, min nabiyyin, dari seorang nabi. Fakadzabu, maka mendustakan siapa ahlu Qaryah hu pada nabi. Illa akhadna, kecuali menetapkan kami. Akhadna artinya menetapkan kami, ahlaha, pada penduduknya Qaryah, bil ba'sa'i, dengan menjadi sangat fakir. Syiddatil fakri artinya sangat-sangat miskin. Wadorroi, dan sakit. Al-marodi artinya sakit. La'allahum, barangkali ahlaha itu yadorrouna akan merasa hina. Itu yadorrouna akan merasa hina siapa? Ahlaha. Katakan oleh Allah, aku tidak akan mengutus seorang nabi di sebuah daerah, kemudian nabi ini didustakan oleh penduduknya, kecuali diambillah kenikmatan-kenikmatan desa tersebut, daerah tersebut. Maka kalau sekarang ada orang yang tanya, kok tapi negara yang di situ tidak beragama kelihatannya lebih maju? Ya sekarang kan nggak ada nabi yang diturunkan. Yang dikatakan di dalam Al-Quran ini pada saat itu, ini termasuk dalam kisah mitologi ya, dimana semua kejadian di bumi itu masih tidak ada jarak antara bumi dan langit. Jadi kalau diturunkan nabi di suatu daerah, kemudian di situ orang-orangnya mengingkari nabi tersebut, nih, maka akan diuji oleh Allah. Daerah tersebut akan dibikin bil ba'sa'i wadorroi, dibikin sangat fakir atau diturunkan penyakit, ya. Tujuannya apa? La'allahum yadorrau, barangkali penghuninya bisa merasa hina. Nah, kalau dari ayat ini kita bisa bayangkan seberapa kuatnya orang-orang terdahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu. Kalau bikin rumah aja bukan dari batu yang ditumpuk, ya, tapi dari gunung batu dipahat jadi rumah. Bagaimana kekuatan mereka sehingga bisa sampai merasa saya ini adalah penguasa dan sebagainya. Maka direndahkan dengan hal tersebut. Nah, kalau ditanya kok sekarang negara yang enggak ada, yang bukan negara beragama itu kok malah lebih maju, katanya di dalam Al-Quran akan diuji dengan kemiskinan, itu sudah enggak ada. Ketika turun Rasulullah, hal-hal semacam itu diubah aturannya. Dan ayat ini fokusnya adalah nabi, maksudnya fokusnya adalah zamannya itu pada zaman para nabi terdahulu. Nah, kalau sekarang aturan manusia, karena dunia ini sudah
pernah didamaikan, dirusak lagi kan gitu ya. Didamaikan oleh Rasulullah wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian berganti, Islam berkembang, kemudian Islam menjadi maju menggantikan Romawi pada saat itu. Jadi Romawi yang sudah ribuan tahun berhasil digantikan oleh kekuasaan Islam yang baru berumur sekitar belum sampai 70 tahun. Kekuasaannya bisa menggulingkan kekuasaan Romawi. Sudah kekuasaan berada di tangan Islam, puncaknya adalah ketika Romawi berada dalam kekuasaan Sayyidina Umar, penaklukan Al-Aqsa yang pertama oleh Sayyidina Umar pada saat itu. Ini kejadiannya sebelum jauh ya, sebelum siapa yang sebelum Al-Fatih itu. Nah itu penaklukan pertama itu oleh Sayyidina Umar. Kemudian digulingkan lagi terus bergulir, yang artinya kondisi sekarang itu bukan yang berada pada ayat ini. Kalau kondisi sekarang ada dalam hadis Rasul dikatakan seseorang yang tidak beriman tapi terus dijoki rizki sama Allah nih, diberikan lebih banyak rizki daripada yang beriman, maka jangan GR dulu, bisa jadi itu adalah istidroj. Konteksnya tentu berbeda, tidak berbeda dengan ayat ini. Fayu'minuna, maka beriman siapa? Ahluha. Siapa ahluha? Tsumma baddalna, kemudian menggantikan kami, a'toina artinya memberikan pengganti kami, pada ahlaha, maka nasayyiati pada tempat yang buruk, al-adabi artinya siksa, mengganti al-hasanata pada kebaikan, al-ghina yang kaya, wasihata dan sehat, hatta afau sehingga banyak atau berlimpah. Jadi berlimpah siapa ahlaha. Kafiru artinya banyak atau berlimpah siapa ahlaha, waqalu yaitu kembali kepada ahlaha itu ya. Waqalu dan berkata siapa ahlaha, cukup ya. Nah kembali ke la'allahum yadurra'un itu ayatnya agak panjang ini. Tsumma baddalna maka nasajati wallahu ta'ala a'lam.